Bayangkan, jika ada satu kalimat sederhana yang bila diulang dengan benar mampu mengubah frekuensi otakmu, menggeser kesedihan menjadi ketenangan, kecemasan menjadi kejernihan, dan pikiran yang berantakan menjadi pusat energi yang terhubung dengan Sang Pencipta. Apakah mungkin sebuah kata, hanya satu kalimat La ilaha illallah, menjadi kunci tersembunyi untuk membuka pintu rahasia kesadaranmu? Hari ini aku akan membawamu menembus kabut logika dan memasuki wilayah yang jarang disentuh oleh pikiran biasa. Wilayah frekuensi ruhani, wilayah di mana sains modern bertemu dengan ajaran para sufi. Sadar atau tidak, kita semua hidup dalam medan frekuensi. Ponselmu bekerja dengan frekuensi. Musik menyentuh hatimu melalui frekuensi. Bahkan otakmu sendiri berdenyut dalam gelombang alfa, beta, theta, hingga delta. Namun adakah yang pernah memberitahumu bahwa zikir, khususnya kalimat tauhid, La ilaha illallah, mampu mengubah gelombang otakmu dan membuka pintu yang jauh lebih dalam dari sekedar relaksasi? Para sufi sejak berabad-abad telah menggunakan kalimat ini sebagai teknologi batin. Dan hari ini, sains mulai membuktikan jejak-jejaknya. Pikiranmu adalah medan. Ia tak bisa dilihat, namun memengaruhi segalanya. Albert Einstein pernah berkata, segala sesuatu hanyalah energi, dan itu saja. Selaraskan dirimu dengan frekuensi realitas yang kamu inginkan, dan realitas itu akan datang kepadamu. Kalimat Einstein ini seakan bergaung dengan pesan para wali. Barang siapa menanamkan La ilaha illallah dalam hatinya, maka semesta pun ikut menunduk padanya. Maka pikirkanlah, bagaimana jika frekuensi pikiranmu benar-benar bisa selaras dengan kalimat tauhid itu? Dalam neuroscience, saat seseorang bermeditasi dengan pengulangan kata suci, otaknya menunjukkan gelombang theta, gelombang transisi antara sadar dan bawah sadar. Gelombang ini ibarat pintu gerbang ke gudang imajinasimu, ke ruang di mana memori lama bisa dihapus dan luka jiwa bisa sembuh. Ketika seorang sufi berzikir La ilaha illallah dengan penuh kesadaran, ia sebenarnya sedang menyetel ulang otaknya, masuk ke frekuensi di mana pikiran bukan lagi penguasa, melainkan hamba. Dikisahkan, seorang murid bertanya kepada gurunya, "Mengapa engkau terus mengulang La ilaha illallah hingga suaramu serak dan tubuhmu bergetar?" Sang guru tersenyum, lalu menjawab, "Karena aku sedang mengetuk pintu yang tak terlihat, dan setiap ketukan adalah gelombang yang merambat mengubah isi diriku, sampai akhirnya pintu itu terbuka." Sahabat jiwa, bukankah kita pun sedang mengetuk pintu itu setiap kali kita melafalkan kalimat ini? Coba tanyakan pada dirimu sekarang. Saat kau resah pikiranmu berputar liar, apakah pernah kau coba meredakannya dengan hanya satu kalimat, La ilaha illallah? Bagaimana jika selama ini kunci ketenanganmu bukan di luar sana, bukan pada obat, bukan pada hiburan, melainkan sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk diaktifkan? Kalimat tauhid itu ibarat tuning fork, sebuah garpu tala kosmik. Begitu ia diketuk, ia bergetar, dan getarannya menular ke seluruh semesta kecil dalam dirimu, pikiran, hati, bahkan sel-sel tubuhmu. Hermetik kuno pernah berkata, sebagaimana di atas, demikian pula di bawah, sebagaimana di dalam, demikian pula di luar. Maka ketika pikiranmu berzikir La ilaha illallah, bukan hanya otakmu yang berubah, ruang dalam dirimu ikut beresonansi, dan alam semesta mendengar gema itu. Dan disinilah sahabat jiwa, perjalanan kita baru dimulai. Kita akan menyelam lebih dalam, menyingkap bagaimana teknik zikir ini dapat menggeser frekuensi otakmu secara nyata, bahkan membuka pintu kesadaran yang belum pernah kau bayangkan. Bayangkan dirimu duduk dalam keheningan, tarik napas dalam, lalu hembuskan perlahan. Rasakan udara yang masuk itu bukan sekadar oksigen, tapi seolah cahaya yang menyucikan ruang batinmu. Para sufi mengajarkan, sebelum kalimat La ilaha illallah benar-benar mengetuk pintu hatimu, tubuh dan pikiranmu harus tunduk, harus diam, seperti gelas kosong yang siap menerima air segar. Neuroscience menyebut ini relaksasi parasimpatik, ketika sistem syarafmu berhenti melawan dan mulai menyembuhkan. Teknik La ilaha illallah, getaran nafas. 1. Tarik napas dalam-dalam sambil hadirkan kesadaran,
La ilaha, tiada daya, tiada penguasa, tiada Tuhan selain Dia. 2. Tahan sejenak di tengah dada, biarkan hening itu menyebar. 3. Hembuskan perlahan sambil ucapkan, Ilallah. Rasakan tubuhmu bergetar halus, seperti garpu tala kosmik yang beresonansi. Setiap tarikan adalah pelepasan dunia, setiap hembusan adalah penyatuan dengan Yang Maha Esa. Ilmuwan otak menyebut proses ini entrainment, sinkronisasi gelombang otak dengan pola ritmis tertentu. Para wali menyebutnya fana, lenyapnya dirimu dalam kehadiran Allah. Peta frekuensi otak. Saat pikiran sibuk, otakmu memancarkan gelombang beta. Saat kau mulai tenang, ia melambat ke alfa. Saat zikirmu semakin dalam, otakmu masuk ke theta, wilayah intuisi dan penyembuhan. Dan ketika kau benar-benar larut, delta menyambutmu, sunyi, hening seperti samudera tanpa riak. Sahabat jiwa, inilah rahasia yang jarang terungkap. Setiap kali kau melafalkan la ilaha illallah dengan khusyuk, kau sedang menggeser radio kesadaranmu, menyetel ulang frekuensi otakmu ke kanal ilahi. Ada seorang sufi besar, Abu Yazid Al-Bustami. Ia berkata, aku mengetuk pintu-pintu langit dengan zikirku, hingga akhirnya pintu itu terbuka, dan ketika terbuka, yang tersisa hanyalah Allah. Coba bayangkan, sahabat jiwa, mungkin pintu itu juga bisa terbuka untukmu, hanya dengan pengulangan satu kalimat yang sama, satu ritme yang sama, satu frekuensi yang sama. Pernahkah kau merasa seolah otakmu terlalu bising, pikiranmu menolak diam? Bagaimana jika ketenangan itu tidak butuh bertahun-tahun latihan, melainkan bisa kau rasakan malam ini dengan hanya mengulang la ilaha illallah dalam irama napasmu? Apakah mungkin seluruh luka batinmu perlahan sembuh, bukan dengan kata-kata manusia, melainkan dengan resonansi dari kalimat tauhid itu sendiri? Kalimat la ilaha illallah adalah kunci. Bayangkan otakmu sebagai sebuah instrumen, penuh senar, penuh nada. Selama ini ia dimainkan oleh dunia, oleh berita, oleh ambisi, oleh kecemasan. Namun ketika kau mengulang kalimat tauhid, senar-senar itu mulai disetel ulang. Nada kacau menjadi harmoni. Kekacauan pun menjadi simfoni. Hermetik kuno berbisik. Yang dalam adalah cermin bagi yang luar. Yang luar hanyalah bayangan dari yang dalam. Maka saat pikiranmu berzikir, semesta di luar pun ikut bergetar. Sahabat jiwa, di titik ini kita baru menyentuh kulit luar. Masih ada lapisan lebih dalam. Teknik penghayatan batin, la ilaha illallah. Bagaimana kalimat itu bukan hanya mantra di bibir, tapi benar-benar menyusup ke dalam hati, hingga frekuensinya menembus jagat raya. Bayangkan sebuah tetes air. Bila jatuh di permukaan batu, ia hanya memercik sebentar lalu hilang. Tapi bila jatuh terus-menerus pada titik yang sama, batu pun akan berlubang. Begitu pula zikir. Bila hanya di bibir, ia seperti percikan singkat. Tapi bila diulang dengan khusyuk, perlahan ia menembus masuk dan menggores hati terdalam. Para sufi berkata, zikir yang sejati bukan sekadar terucap di lidah, tapi ketika hatimu ikut berzikir bahkan saat lidahmu diam. Dalam neuroscience, ada fenomena yang disebut neuroplasticity. Otakmu bisa berubah, jalur syarafmu bisa terbentuk ulang sesuai kebiasaan. Setiap kali kau melafalkan la ilaha illallah dengan sadar, kau sedang menulis ulang kode syaraf dalam dirimu. Ibarat seorang programmer yang mengetik ulang baris-baris kode, hingga program lama yang penuh virus digantikan dengan sistem baru yang bersih. Pertanyaannya, kode apa yang sedang tertanam dalam pikiranmu sekarang? Apakah kecemasan, trauma, atau sudahkah kau biarkan kalimat tauhid itu menulis ulang dirimu? Teknik penghayatan batin. 1. Mulailah dengan lirih. Biarkan bibirmu berbisik la ilaha, seolah kau sedang meruntuhkan berhala-berhala dalam dirimu. 2. Tahan di hati. Diam sejenak, rasakan kehampaan itu. Rasakan bahwa semua selain Allah lenyap. 3. Lanjutkan dengan ilallah. Biarkan getarannya turun ke dadamu, seolah hatimu yang berbicara, bukan lidahmu. 4. Ulangi hingga kau merasa tidak lagi menyebut kata, tapi kata itu sendiri yang menyebutmu. Inilah titik transendensi, dari fikir ke zikir, dari pikiran ke kalbu.